Nah ini coba kita lihat ini di Batu. Jadi dulu belum ada buku, sahabat. Jadi ini ditulis di Batu. Nah ini salah satu. Oh jadi ini surah-surah nih. Selain dari Batu, di kulit apa? Di kulit onta dan juga di pelepaka apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Kurma ya. Tuh ini nih. Jadi ini apa nanti di kulit ini segini Farid. Ya ini coba Anda lihat masih ada peninggalan-peninggalan pada zaman itu. Masyaallah. Karena memang dulu belum ada kertas. Nah, coba Anda bisa melihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Vlog Motor. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu. Allah SWT. Sahabat di mana Anda berada saat ini, saya berada di kota Taif, yaitu tepatnya di Masjid Abdullah bin Abbas. Yang mana Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu dari Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau salah satu dari sekian banyak sahabat dari Nabi kita Muhammad SAW yang menghafal begitu banyak hadis, dan beliau ini salah satu pemuda yang paling gigih belajar untuk itu. Coba kita lihat seperti apa perpustakaan di dalam ini ya. Nah sahabat, ini adalah begitu banyak para jemaah dari berbagai macam mancanegara yang datang berziarah ke tempat ini. Kenapa? Karena kemasyhuran daripada Abdullah bin Bas ini sudah diakui seluruh dunia. Dan masyaallah tabarakallah, kita coba masuk ke perpustakaannya, peninggalan-peninggalan. Mudah-mudahan masih bisa kita melihat peninggalan dari beliau ya. Ya, ini adalah salah satu disebut maktabah ya, atau peninggalan dari beliau. Begitu banyak kitab-kitabnya, baik yang lama maupun yang baru ada di sini. Masya Allah tabarakallah. Dan di sana coba kita melihat. Nah ini. Nanti ya kita akan seberapa mendatangnya ya. Kita lihat ke sini nilai-nilai sejarahnya. Apa? Jadi kita bisa ya, tahu coba ya, kita bisa melihat bagaimana. Oh ini, bentar. Assalamualaikum. Salam. Coba jelasin sedikit sama sahabat kita tentang bagaimana Masjid Abdullah bin Bas atau kiprah beliau di sini. Iya, kita akan jelaskan sejenak. Ini adalah gambaran masjid yang berada, simbolnya yang berada di kota suci Madinah. Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah. Jadi kurang lebih sekitar ada berapa ya? Ada 28 masjid yang masyhur di kota suci Madinah, diantaranya selain Masjidul Nabawi, Masjidul Nabawiyah, dan ada Masjid Quba, Masjid Ali, Masjid Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, dan Masjid Ghamamah juga di paling atas itu, menunjukkan ini adalah nilai-nilai sejarah perjalanan dan perjuangan Rasulullah ketika hijrah dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Salah satunya juga adalah tempat ini yang kita tempati hari ini, yang kita ziarahi, yaitu Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dikisahkan bahwa Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah yang mana dari kecil selalu bersama Rasulullah, dan bahkan ketika tatkala itu, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas itu memang orang itu sangat luar biasa dalam menggali ilmu, dalam mencari ilmu. Tatkala ketika di mana Rasulullah bersama istrinya Siti Maimunah, istri Rasulullah, termasuk keluarga dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika berada di rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas datang ke rumah Rasulullah untuk bermalam dengan niatan bagaimana Rasulullah mengerjakan belajar dan sholat dan hal lain sebagainya, ibadah, agar supaya Sayyidina Abdullah bin Abbas bisa mengikuti langkah jejak ibadah Rasulullah. Sehingga tatkala malam hari tiba, ketika Rasulullah bangun di pertengahan malam, ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah mempersiapkan air untuk tempat berwudu. Nah, setelah sekian lama, akhirnya Rasulullah yang sangat dirindukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk sepupu dari Rasulullah, meninggal waktu itu dengan besar, dengan masih muda, dengan sangat masih muda. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditinggal oleh Rasulullah, tetapi semangat juang untuk belajar, untuk menggali ilmu tetap menggarap, walaupun dalam hati merasa kehilangan karena ditinggal oleh Rasulullah. Sampai saat ini
yang kita bisa saksikan, peninggalan-peninggalan nilai-nilai sejarahnya. Selain itu alul kitab dan hadis-hadis, rawu hadis, dan bahkan menurut riwayat diceritakan bahwa kurang lebih sekitar 10.000 hadis telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan sampai saat ini kuburannya ada di sebelah kita, sebelah ini. Di sini. Iya, di sini. Di sebelah masjid. Iya, kita lurus di sebelah kiri karena sekarang ditutup, tidak diperbolehkan karena banyak penziarah yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Takutnya dari pemerintah melakukan tindakan-tindakan kesyirikan, makanya dari pemerintah ditutup agar supaya tidak ada lagi kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh jamaah-jamaah dari negara-negara lain. Walaupun kita ngasih arahan, tapi kalau orang Indonesia sendiri sih jarang melakukan ini, hanya berdoa dan sholat. Tapi dari negara-negara lain banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Istilahnya lebih mendekati kesyirikan ketika berada di samping kuburan ini. Makanya sekarang ditutup, penziarah hanya bisa sholat di samping ini, hanya berdoa di samping ini. Dan kita kesini lihat nilai-nilai sejarah di sini. Coba kita lihat ini adalah replika daripada replika yang ini ada di pada zaman itu ya. Masalah ini ditulis langsung ya. Kenapa? Iya, kaligrafi ini adalah replika yang dari berbagai ini tulisan tangan kaligrafi. Ya. Oh, tulisan tangan dari itu ya, di batu ya. Di batu semua ini. Masya Allah, kaligrafi nih, Masya Allah. Peninggalan zaman-zaman dulu. Ya? Iya, dari ya, batu. zaman-zaman dulu tuh kayak gini ya. Ini kita kesini sebentar. Masya Allah, lihat ya, ini peninggalan sejarah ya sahabat. Ini tulisan. Nah, ini coba kita lihat ini di batu. Jadi dulu belum ada buku, sahabat. Jadi ini ditulis di batu. Nah, ini salah satu. Oh, jadi ini surah-surah nih. Selain dari batu, di kulit apa? Di kulit onta dan juga di pelepaka apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Kurma ya. Tuh, ini nih. Jadi ini apa nanti di ini jadi segini, Farid. Ya, ini coba Anda lihat masih ada peninggalan-peninggalan pada zaman itu. Masa terpulang. Karena memang dulu belum ada kertas. Nah, coba Anda bisa melihat ya. Oh, zaman dulu ya. Jadi sebelum ada kertas itu tulisannya. Nah, kita sudah memasuki kertas ya. Nah, ini coba Anda bisa melihat bagaimana kitab-kitab yang ditulis pada zaman itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini lengkap dengan tahunnya. Coba kita bisa melihat. Nah, ini. Syukur alhamdulillah sahabat kita saat ini hidup di zaman modern. Kita sudah begitu dengan mudah menemukan kitab-kitab yang ditulis dengan baik dengan mesin maupun dengan tangan. Dan ini masih asli dicetak oleh tangan ya. Nah, 1280. 1000 berapa itu? 1284. 1284 Iya, ya. sekarang kita udah 1400 ya. Berarti Iya. Sudah 100 tahun ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Anda bisa melihat. Dan di sana adalah kitab-kitab tafsir yang sudah cukup bagus ya. Dan Anda melihat kalau yang kitab-kitab yang lama seperti ini. Coba tahunnya jelas tuh. Tahunnya jelas ya. Masya Allah, tabarakallah. Dah, kenapa kami sebagai umat Islam dari segala penjuru dunia datang melakukan menapaktilasi daripada sejarah daripada Abdullah bin Abbas ini. Beliau sangat masyhur di kalangan kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia, world ya. Jadi untuk itu kami datang menapaktilasi agar supaya menambah wawasan dan juga sekaligus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita mengetahui bagaimana keadaan saat itu. Coba Anda bisa melihat ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan perlu para sahabat ketahui bahwa kota Taif ini kota yang benar-benar sangat sejuk karena dia di atas perbukitan ya, sekitar 1000 meter dari permukaan laut. Dan ini salah satu kota yang tersejuk di Arab Saudi ini.
yang mana banyak tumbuh-tumbuhan kita dapatkan di sini, termasuk saya sudah membeli oleh-oleh, yaitu ini adalah salah satu tanaman asli di kota Taib, yaitu delima ya, kalau bahasa Arabnya itu roman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sahabat, kita bisa melihat begitu banyak masyarakat yang datang berziarah ke tempat ini, bukan karena apa-apa, sekedar menapaktilasi daripada perjalanan daripada Abdullah bin Abbas ini, ya, agar supaya menambah wawasan kita terhadap perjuangan atau perjalanan agama Islam. Ini Masya Allah, tabarakallah, sangat banyak orang datang. Dan di sini ini adalah kota pertanian. Coba Anda bisa melihat bagaimana begitu banyak dijual dari kormanya. Ini ada romannya. Masya Allah, Masya Allah. Kamu ada roman? 10 riyal? Masya Allah, terbuka. Ada roman Taib ولا وين؟ ada Taib ها؟ يا خلاص أنا اشتريته من أنت شوفه. والله ما شاء الله. Ya, Habibi, ada kami, ada Umi juga istri. 10 riyal. Ah ya. Waktu bejar wahid haba. Halal ha? Waktu bejar wahid haba. Baik. Ibu beli enggak? Kak, siapa yang mau beli roman kurma kemarin? Apa namanya? Delima. Ini delima murah ini. 10 riyal. 10 riyal. Tadi 5 riyal. Murah ini. Nih. Bisa ditawar, ya. Nah, ini keberkahan daripada kota ini. Masya Allah, tabarakallah. Bu, gimana perasaan setelah datang di tempat ini? Yang saya lihat pernah di teman yang share, iya, itu di pinggir jalan penuh dengan penjual buah. Oh, nanti kita datang. Iya, ini masih banyak, ya, masih banyak, ya. Gimana Bu, senang datang di sini? Senang sekali Ustaz. Dari mana asalnya? Coba sampaikan dari mana asalnya? Dari Makassar. Dari Makassar, masalah ini ibu-ibu cantik kita. Tuh lihat, masalah jauh-jauh ke sini. Kenapa? Untuk menapaktilasi Masjid bin Bas ini. Kenapa? Karena kita benar-benar ingin menambah wawasan kita tentang perjuangan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Ini balad atau kampung ini kampung yang diberkahi. Coba Anda bisa melihat bagaimana buah-buahan begitu banyak, kurmanya. Ini coba romannya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, romannya. Kam serial? Roman Taib ada? Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, susu. Oh, ahmar. Masya Allah, mungkin jarab pahit? Jarab, halal. Oh, amazing. Masya Allah. Sini? Ada nih, seri minta. Halal. Ambil mah? Mungkin apa? Halal. Oh, syukran Ami, syukran. Coba lihat. Orang Taib, Masya Allah, muhtaram, Anas, Masya Allah, tabarakallah. Malih Habib, mana isminta? Fahad, Ami? Muhammad. Ada sahab arfil Taib, Masya Allah, humma kullu muhtaram, ma duyuf Rahman, Masya Allah, tabarakallah. Ma fi muskilah, ana hota fi qanat hagi di YouTube. Syukran Habib, syukran Habib. Allah yakhalik insyaallah. Nah, itu bagaimana para masyarakat yang di sini sangat antusias ya dengan menjamu atau dengan datangnya para duyuf Rahman atau tamu-tamu Allah ini. Mereka sangat senang ya. Dan di sini Masya Allah, tabarakallah, mereka banyak ya mereka. Ya, kita akan masuk ke kebun sana ya, kebun. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Coba Anda lihat. Ini semua dari hasil buah-buahan di sini. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Oh. Ya. Saya sudah mendapat hadiah ini. Nah, ini
Masya Allah. Ada kam kilo ada takriban? 6 kilo? Masya Allah, tabarakallah. Kam ya nih Wahid? Asal real? Masya Allah, tabarakallah. Halas? Masya Allah. Pak, habisnya mana? Nah, ini sini dulu Habibi. Saya mau tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya setelah datang di Taif ini? Alhamdulillah. Sudah dapat Iya, oleh-oleh lagi berbelanja ya? Gimana? Tabarakallah, Mas Sofyan baru pertama kali ini ke Masjid Abdallah bin Abbas. Masya Allah, suatu ziarah juga dengan keluarga, juga para jamaah umroh juga ya sahabat. Nih. Senang nggak datang Ya, sini? sangat senang sekali nih, apalagi dengan suami, dengan anak-anak. Nih alhamdulillah Masya juga Allah. belanja nih. Udah belanja. Ya, ada anggur iya. sangat murah. Nih kita tanya dulu sama anak saya dia. Walid, senang nggak datang sini? Senang. Senang ya? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita masih bisa kasih kesempatan untuk datang ke sini ya. Udaranya sangat sejuk juga Iya. nih di kota Taif. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Coba bisa kita lihat bagaimana orang datang berziarah cukup banyak. Dan ini Masya Allah, tabarakallah. Coba Anda bisa melihat suasananya memang sangat sejuk, sangat bersahabat ya. Benar-benar. Mudah-mudahan saya doakan dari tempat ini semoga kalian juga bisa datang ke tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ayo ke bis ayo. Tadi. Aduh ini si jagoanku ini. Gimana, senang nggak datang ke sini? Ya, senang nggak? Oh gitu ya. Ayo. Ayo kita ke bis sekarang. Iya, karena masih banyak perjalanan kita ini. Masya Allah, tabarakallah. Begitu banyak orang datang berziarah tempat ini. Semoga kalian para sahabat juga saya doakan dari tempat ini. Semoga kalian mendapatkan kesempatan untuk datang berziarah di tempat yang sangat bersejarah sekaligus menikmati keindahan alam ada di kota Taif ini. Dan kita berziarah ke tempat ini bukan semata-mata karena berziarah cuma sekedar jalan-jalan, tetapi banyak hikmahnya yang perlu kita dapat di sini. Salah satunya untuk menambah wawasan bahwa memang tempat ini tempat yang berkahi. Mudah-mudahan keberkahan itu juga tertular kepada kita, insya Allah ya Rabb, insya Allah ya. Ini adalah bis kita. Halo Habibi, kaya halik? Kuis, halas, dahin, ayo halas. Oke, istri min hina halas. Wala madre ada. Sup ya, insya Allah. Ini coba kita lihat ya. Ini adalah bis kami. Masya Allah, tabarakallah. Basah-basah ini. Di mana? Sudah belanja semua? Borong ini lah. Inilah kalau ibu-ibu ini kita bawa habis diborong. Habis diborong. Iya. Iya. Udah tidak apa-apa, Bi. Tidak sama dengan yang ada di Palino ini. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sahabat, kita sudah selesai berbelanja. Sorry. Jadi manis. Ya. Jangan lupa beli. Sahabat, syukur alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian ziarah di Masjid Abdullah bin Abbas ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan juga menurut para sahabat mendapatkan kesempatan untuk datang berziarah ke tempat ini sekaligus menikmati Roman atau Delima ini di kota Taif. Ya, dari kota Taif saya mengucapkan Sumailalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.